Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Kak Bisma. Jadi di video kali ini agak berbeda karena di video ini adalah segmen terbaru dari YouTube Kak Bisma yang Kak Bisma beri judul Diary Kak Bisma. Dan untuk video kali ini temanya adalah 5 kejadian yang hampir menyebabkan Kak Bisma. Semuanya itu dimulai ketika Kak Bisma masih bayi. Saat itu Kak Bisma mengalami suatu kejadian yang terjadi secara mendadak. Menurut penuturan orang tuaku, saat itu aku mengalami kejadian yaitu stip. Aku juga tidak tahu pastinya stip itu apa, namun sepertinya stip adalah suatu penyakit yang terjadi secara tiba-tiba dengan gejala kejang-kejang dan juga diakibatkan oleh suhu tubuh yang terlalu tinggi. Untungnya saat itu ayahku berusaha melakukan beberapa tindakan yang menurut penuturan beliau itu terjadi dan berhasil. Salah satunya adalah melakukan pemberian kopi dengan menggunakan sendok. Iya, mungkin kalian juga kebingungan apa fungsi dari kopi tersebut. Aku juga sama. Aku juga berpikir apakah fungsi dari kopi tersebut. Namun aku berpikir positif. Mungkin saat itu ayahku sengaja memberikanku kopi dengan tujuan supaya aku itu santai. Karena ketika kita ngopi itu jadi santuy. Santuy, ngopi-ngopi masih. Sayangnya atau bukan sayangnya, alangkah baiknya saat itu ayah saya melakukan beberapa tindakan lagi supaya aku lebih santuy. Iya betul, dengan memberikan beberapa rokok sinatur. Ya walaupun aku juga tidak tahu apakah itu akan menenangkan atau tidak, tapi mungkin itu akan menjadi solusi yang salah satunya terbaik. Dan semuanya itu berlanjut ketika aku masih usia anak-anak. Saat itu sedang musim-musimnya penyewaan becak kecil. Jadi di daerah tempat tinggalku ada salah satu musim yang dimana orang-orang kaya itu punya beberapa becak kecil yang disewa-sewakan. Mungkin kalau di zaman sekarang itu adalah penyewaan sepeda listrik. Nah, zaman dulu itu becak kecil. Saat itu aku menaikinya dengan beberapa sepupuku. Seingatku waktu itu 3 orang. 1 orang ngotel di belakang, 2 orang duduk di depan. Nah, saat itu semuanya berjalan baik sampai tiba-tiba aku menemui ada tanjakan. Proses menanjaknya itu sangat menguras energi karena ya fakta uniknya adalah kami berdua yang di depan tidak turun. Memang agak kurang ajar sedikit teman-teman, karena harusnya kita bertiga turun lalu kita dorong, tapi seingat saya dan sepupu saya masih duduk. Saat itu aku juga tidak terfikir apa yang ada di pikiranku sehingga aku tidak turun. Mungkin saat itu aku sedang merasa menjadi seorang pangeran yang sedang didorong. Nah, tapi intinya saat itu kita berhasil menaiki tanjakan tersebut. Cuma masalahnya itu muncul ketika kita akan melakukan turunan. Jadi di turunan itu sangat curam dan seperti yang ketika proses menanjak tadi kita tidak ada yang turun teman-teman. Jadi saya bersama sepupu saya masih duduk dan satu sepupu saya di belakang itu masih mengayuh becaknya. Tiba-tiba saat itu becaknya itu dengan sangat kencang melaju di turunan. Sampai saat itu kami menyadari satu hal, bahwa rem becak itu blong. Akhirnya becak itu melaju tak terkendali dan kami memutuskan, bukan kami sebenarnya, yang nyetir memutuskan untuk membelokkan setirnya dengan harapan bisa terrem. Tapi itu adalah salah satu ide yang sangat konyol karena naas sekali kami berdua terjatuh. Dan yang mungkin saja bisa menyebabkan kami itu mati adalah kami terkena patok. Patok itu semacam suatu tanda yang diberikan oleh seseorang untuk memberikan
penanda. Jadi biasanya patok itu agak lancip. Jadi kalau itu terkena tubuh kami atau dalam hal ini saya, mungkin saat itu saya, ya, you know. Oke, kejadian yang ketiga. Nah, kejadian yang ketiga ini sepertinya terjadi SMP kelas 2. Saat itu aku diajak pergi berenang oleh seseorang. Saat itu semuanya terasa baik-baik saja. Seperti dugaan kalian, ya betul, ini adalah tentang kisahku yang tenggelam. Sebenarnya saat itu semuanya baik-baik saja. Sampai tiba saatnya aku merasa bahwa aku sudah bisa berada di kolam 120 cm. Memang saat itu di bagian pinggir sepertinya 120 cm. Hingga aku tanpa berpikir panjang, agak berlari kecil. Lalu aku berusaha untuk melakukan anjrung. Anjrung itu apa ya? Melompat, membuat lompatan. Mungkin saat itu aku sedang cosplay menjadi singa laut atau babi laut mungkin. Nah, yang intinya saat itu aku bisa melompat lalu terjun ke air dan aku menyadari bahwa semakin ke tengah semakin dalam. Saat itu aku merasa kakiku tidak bisa menyentuh lantai, yang artinya aku saat itu tenggelam. Saat itu aku berusaha sebaik mungkin, namun naas, air mulai memasuki tubuhku. Namun dari bayangan air yang begitu berkabut, aku melihat ada tangan yang berusaha menarikku. Akhirnya tangan itu meraih tanganku dan menarikku hingga membawaku ke tepian. Saat itu yang menyelamatkan adalah seorang laki-laki. Saat itu juga dalam hati kecilku ketika pulang aku berkata, dia adalah laki-laki yang seharusnya saat itu mungkin bisa kujadikan keluarga atau sahabat. Karena kebanyakan di negeri dongeng ketika laki-laki dijadikan sahabat, kalau saat itu adalah seorang perempuan, you know lah, saya bakal ngapain. Ya intinya begitulah. Itu adalah pengalaman yang sangat mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena setelah kejadian itu, aku nyaris tidak pernah berenang karena trauma, teman-teman. Dan aku bisa berenang lagi, berani berenang lagi, kayaknya saat itu waktu SMA, karena bersama dengan teman-temanku. Itu pun aku nggak langsung menyentuh air karena aku masih merasa trauma betapa kematian itu sepertinya ada di depan mata. Lanjut ke yang keempat. Yang keempat ini terjadi saat aku masih SMA. Mungkin saat itu kelas 11 SMA. Seperti halnya banyak anak SMA yang lain, ketika sore-sore aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat itu aku menunggangi sebuah motor. Motor ini memiliki kecepatan maksimal 155 km per jam. Sebenarnya kejadian ini tuh bertahap. Beberapa hari yang lalunya aku itu menaiki sepeda motor dan di motor itu adalah ada speedometer, yaitu penghitung kecepatan. Penghitung kecepatan selalu menunjukkan di angka 70, 75, 80 sampai pada suatu ketika menyentuh angka 90 km per jam. Mungkin bagi kalian itu biasa saja, tapi bagiku udah sangat cepat. Sehingga pada kejadian di hari itu aku berpikir, kalau 90 km per jam aja bisa, kenapa 100 km per jam tidak bisa? Maka saat itu aku memutuskan untuk memacu kendaraanku sampai ke angka 100 km per jam. Ketika sudah 100 km per jam, itu angin terasa cepat, motor juga melaju dengan sangat cepat, dan saya juga sebenarnya saat itu bahagia. Sampai tiba-tiba motor di depanku itu seperti ingin menyalip secara mendadak orang yang ada di depannya. Ya saat itu aku refleks untuk bisa menyalip. Jadi ini ada motor, ini orang pengen nyalip, saya kan harus ke sini nih, secara bertahap kan, menyalipnya tuh jadi ke yang paling kanan. Nah, hingga akhirnya saat itu aku merasa terkejut, hingga aku oleng motornya,
oleh hingga aku keluar dari jalur. Ya bayangkan saja, ini jalan utama, ini ada jalan yang sebenarnya bukan jalan tapi ya bisa gitu, rusak, banyak bebatuan parah, yang ini sawah. Jadi saat kejadian itu aku sangat cepat sekali ya, aku sangat cepat, dan akhirnya saat itu aku sudah pasrah. Ya Allah, dalam hati kecilku, kalau saat ini aku terus ngegas dan melaju ke depan, maka ada satu warung yang mungkin akan ditabrak olehku. Aku juga kesusahan saat itu untuk kembali ke jalur, teman-teman, karena di sepanjang jalur yang rusak ini itu ada orang yang lagi jemur padi. Jadi ada padi yang sedang berdiri gitu, karungnya. Jadi ya memang sangat sulit. Atau kalau aku berusaha membelokkan ke kiri, bisa jadi aku tertabrak motor atau jatuh, dan itu pasti parah karena kan bukan jalan yang halus tuh. Kalau aku membelokkan setir ke kanan, aku mikirnya ya pasti terjun ke sawah gitu, yang mungkin itu akan jadi video lucu kalau ada yang rekam kalau ke sawah kan. Bayangin aja mukaku banyak lempungnya nanti. Jadi saat itu aku udah pasrah banget, dan saat itu juga nanti ada plot twist. Pokoknya intinya aku berdoa, ya Allah, kalau memang aku sudah di sini umurnya, maafkan aku ya Allah. Tapi kalau Engkau memberikan kesempatan, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Jadi saat itu melaju dengan kencang, tiba-tiba entah kenapa si setir tuh kayak belok sendiri ke kiri, teng gitu. Jadi itu udah parah nih, teng, kembali ke jalur, dan ke jalur ini yang jalannya halus itu cepet. Jadi aku masih bisa ngerem itu, ngerem, dan aku tuh aduh dak dikduk gitu ya. Aku sangat cemas saat itu. Pokoknya aku nyaris kayak nggak bisa gerak tangannya tuh, sampai hingga akhirnya aku pulang ke rumah. Dan saat aku pulang ke rumah juga aku shock. Saat itu ibuku sepertinya peka, menanyakan, kenapa kamu? Hanya saja aku bilang nggak apa-apa, dan aku langsung masuk ke rumah. Saat itu aku langsung di kasur dan aku merenung, ya Allah, kalau saja saat itu mungkin pilihannya tuh aku rusak parah, jatuh, atau ya bisa jadi gitu teman-teman. Jadi ya itu adalah pengalaman yang mengerikan. Tapi semuanya tidak berhenti di situ. Ternyata ada plot twist tambahan, teman-teman. Ketika aku pulang di maghribnya, kebetulan aku ini jualan ya, jualan bangunan lah, bahan bangunan. Tiba-tiba ada tetanggaku yang sedang beli ke ibuku, lalu ternyata melaporkan kejadian tersebut. Nah, kejadian tersebut dilaporkan sehingga ibuku langsung memarahiku. Gimana kamu? Begini. Ternyata teman-teman, saat aku sedang mengendarai motor melewati jalur yang rusak, ada bapak-bapak di situ yang sedang ngangkutin padi. Jadi dia hampir tertabrak. Makanya dia itu marah. Paham kan sampai sini? Jadi aku ceritain ke orang tuaku, dan ya orang tuaku marah tentunya karena itu membahayakan bukan hanya bagiku, ternyata bagi orang lain. Plot twist selanjutnya itu adalah ternyata ketika aku proses menyalip, di belakangnya nih ada temenku yang menyaksikan itu, dan ini dibahas tahun kemudian gitu. Setelah semuanya itu lupa, dia mengingatkanku, aku tuh pertama kali bertemu tuh waktu kamu mau jatuh. Intinya diceritain yang kejadian ngebut itu. Dia juga trauma guys, karena dia juga bisa jadi korban ketika aku proses menyalip ini. Jadi saat itu benar-benar membuatku trauma, dan aku sudah jarang sekali ngebut. Itulah yang menyebabkan di videoku yang tentang pengalaman UTBK, temenku itu lajunya itu cepet, akunya melambat. Nah teman-teman, tapi karena video ini sudah hampir 15 menit, itu artinya sekian dulu untuk untuk kekurangan satu cerita. Ini bisa jadi cerita yang panjang. Jadi kalau kalian mau, ketik di kolom komentar, Kak, ceritain satu kejadian yang hampir menyebabkan Kak Bisma ya, gitu ya. Nah, jadi
Sekian dulu untuk video kali ini. See you in the next video. Bye.